Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Yani Cahya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Kali ini saya bersama dengan Pak Freddy, salah satu coach yang ada di Super Mega Profit. Dan temanya apa? Temanya kali ini kita akan berbicara mengenai bisnis itu ada berbagai macam, ya. Salah satunya ada yang namanya money game, ya. Kemudian kalau kita kan trading apa, Pak? Trading real ya, trading sungguhan. Nah, itu yang akan saya sharingkan kepada Anda semua dan saya akan bertukar pikiran dengan Pak Freddy. Apa kabar, Pak? Baik, Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Nah, kita ada di studio baru ini. Iya, keren, Bu. Keren ya. Oke. Begini Pak Freddy, mungkin Pak Freddy bisa menanggapi ya apa pendapat saya mengenai bisnis-bisnis yang sedang marak saat ini, ya. Yang selama ini memang saya itu begitu anti dengan yang namanya money game. Betul. Ya. Ada perusahaan-perusahaan itu yang saya menduganya itu dari awal itu money game gitu. Saya sudah melihat ciri-cirinya kalau dia itu money game gitu ya. Tapi saya nggak bisa ngomong, Pak. Kenapa? Karena bisnisnya masih bertahan loh sampai sekarang. Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu sukses, kaya raya seperti itu ya. Kemudian apalagi yang membuat saya nggak bisa menjudge atau menghakimi bahwa itu benar-benar money game. Walaupun cara kerjanya saya sudah melihat itu kemungkinan besar itu money game adalah legalitasnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang seperti itu berlegalitas resmi, Pak. Ya. Kemudian dijalankan dan itu sangat diminati. Banyak orang yang senang sekali untuk melakukan bisnis itu ya. Saya berbicaranya ini khususnya yaitu di dunia trading forex itu, Pak. Jadi banyak robot-robot yang dijalankan dengan cara member get member. Ya. Nah, dalam hal ini saya memiliki satu pendapat. Setelah saya amati beberapa lama ya, sekian lama ya udah sekitar 4-5 tahun ini, terakhir ini saya memiliki satu pendapat bahwa dalam bisnis itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah bisnis yang dilakukan secara jujur, apa adanya, yang saya sebut itu cara kerja yang konvensional, mungkin seperti yang dilakukan oleh Super Mega Profit. Jadi kalau trading ya trading beneran gitu. Kalau orang mau belajar robot, ya belajar robot beneran, kita kasih robotnya. Kemudian mereka bisa masang robot, kita ajarin. Kemudian kalau mereka milih broker ya silakan milih broker sesuka hati gitu, nggak ada ikatan broker harus di mana. Kemudian mereka bisa memasang robotnya di broker-broker yang terserah dia pilih gitu ya kan. Kemudian kalau misalkan profit ya profitnya ambil aja. Kita jual dengan cara yang benar gitu ya. Dijual one by one, Pak Freddy. Tapi dapat ilmu gitu ya. Dapat ilmu. Itu kurang laku, Pak. Karena kebanyakan orang pengen langsung profit tanpa harus belajar. Nah, karena ada yang menawarkan dan ini sangat menjamur yang menjamin gitu ya. Betul. Setiap hari dia bisa profit, kemudian ada profit sharing dari orang yang dia rekrut. Kalau dia ngerekrut juga dapat bonus rekrutan, ya kan? Nah ini sangat menarik hati gitu. Dan saya pun juga senang misalkan saya jadi orang awam ya jelas saya pilih yang kayak gitu. Betul. Nah ini perusahaan-perusahaan yang seperti ini itu saya namakan grey business, jadi bisnis abu-abu. Lalu ada satu macam lagi bisnis scammer, yang saya selalu katakan money game, dan itu memang benar karena tidak berlegalitas. Kemudian tujuan niatannya itu memang niatan menipu, Pak. Dari awal sudah niat menipu gitu. Dia kasar sekali mainnya, jadi dibawa lari. Uang orang itu tidak dibayar, ya ditipu, langsung WA diblokir, orang langsung kehilangan uangnya. Itu saya sering ngalamin. Itu sudah jelas saya nggak akan bahas. Saya nggak ingin bertukar pikiran dengan Pak Freddy dengan yang money game itu karena itu sudah jelas ciri-cirinya, sudah sering kali saya ulang-ulang ya di YouTube ini.
Tetapi yang ingin saya tukar pikiran dengan Pak Freddy itu adalah yang bisnis green. Yang ini istilah saya sendiri, Pak. Bisnis abu-abu. Gimana sih menurutnya Pak Freddy ini? Apakah saya atau teman-teman yang lain itu boleh mengikuti bisnis-bisnis yang seperti itu? Ya. Ini kalau dari saya sendiri ya Bu ya. Nanti tukar pikiran kan namanya ya. Pendapatnya pasti beda-beda ya, gitu ya. Kalau saya tentunya yang paling saya senangi itu adalah bisnis yang pertama. Ya karena sudah jelas kita bayar kita dapat ilmu. Jadi ibaratnya seperti beli barang. Ya. Saya bayar saya dapat barang nggak ada ruginya. Ya, karena ilmu itu belajarnya satu kali kan pinternya seumur hidup. Iya, jadi jangan eman kalau untuk ilmu. Itu sudah pasti yang pertama saya pasti paling suka. Yang pasti tidak mungkin saya sentuh adalah yang ketiga. Karena scammer tadi ya. Itu yang ciri-cirinya menjanjikan profit yang fantastis, tidak masuk akal. Ya intinya ya pokoknya yang aneh-aneh gitulah. Itu kalau kita pikir aja sudah nggak mungkin ini kayaknya gitu. Itu nggak mungkin saya sentuh. Nah, yang kita bahas sekarang yang menarik ini kan yang grey ini ya, Bu. Kalau mungkin zamannya sudah mulai agak bergeser ya. Kalau zaman dulu rata-rata semuanya ya hampir yang seperti itu jadi ya scammer semua ya. Tapi kalau zaman sekarang ada yang buktinya bertahan bertahun-tahun. Nah ini kan juga bikin ngiler ya, jadi kepingin juga gitu. Tapi di satu sisi kan kita ini kadang agak was-was, takut karena kita ini mungkin lebih ke konvensional ya. Kita juga menganggapnya ya semua harus belajar dulu, nggak bisa kalau nggak belajar. Nah, tapi karena ngelihat ada yang berhasil, kemudian saya lebih membuka pikiran saya berusaha melihat kalau ini memang tidak merugikan sampai detik ini ya, setelah bertahun-tahun dan tidak merugikan membernya, sekalipun mungkin profitnya lebih kecil atau apa, saya anggap ya masih cukup bagus gitu. Jadi kalau saya mau mencoba pun, tentunya saya pasti untuk yang bisnis grey ini, saya pasti harus punya alasan yang sangat kuat. Yang pertama yaitu, ini bukan tipe yang langsung merugikan membernya gitu, member ikut langsung hilang background perusahaan. Kemudian ya. niatannya mereka itu memang niat nipu atau dia sedang mengelola bisnisnya. Dan mengajak rame-rame orang banyak ini untuk sukses bersama dia. Ya, jadi kalau dari niatnya ini sebetulnya bagus ya, karena ingin sukses bareng-bareng ya, menurut saya sih nggak ada masalah selama kita mengerti risiko terburuknya apa sih. Kalau kita memang sudah siap ya nggak ada masalah gitu. Jadi bukan karena ikut-ikutan aja, tapi kalau ya seperti saya pasti ada dasar yang kuat untuk saya mau ikut, sehingga pada saat terjadi risiko apapun saya sudah siap. Tentunya tidak semua telur dimasukkan dalam satu keranjang. Justru ini salah satu alternatif saya untuk melakukan diversifikasi risiko gitu. Kalau semua saya kerjakan sendiri tentunya kan capek. Ada saatnya juga ini enak juga kalau saya taruhkan sebagian dana saya di sana dan dia bisa berkembang. Apalagi mungkin bisa menjawab beberapa keinginan teman-teman yang mungkin sebelumnya ada kendala untuk belajar. Nah, di sini ada solusinya. Mereka yang belum punya waktu ya sudah coba aja dulu, ini masih bisa dicoba. Tapi ya jangan lupa tentunya nanti kalau ada waktu tetap belajar, karena itu akan lebih baik. Karena nanti ke depan kita mengambil keputusan itu ya dari hasil apa yang kita sudah pernah pelajari. Kalau kita nggak pernah belajar ya keputusannya juga nanti jadi jadi ngambang gitu ya, jadi nggak jelas. Tapi karena kita sudah banyak belajar, kita tahu, akhirnya kita ngambil keputusan itu mantep, tidak hanya sekedar ikut-ikutan tadi gitu. Oke. Jadi gini ya Pak Freddy ya, kalau kita istilahnya mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, dan uang kita hanya pada satu bagian saja ya. Padahal dunia forex ini istilahnya kan ada banyak bagian ya. Betul. Ya trading lah istilahnya, karena bisnis-bisnis grey ini bukan cuma sekedar forex, ada juga yang kripto, kemudian mungkin saham mungkin ya. Dunia trading kan banyak, komoditi banyak. Nah, itu bisa dibikin dengan cara yang jenius oleh mereka. Saya katakan jenius memang karena perkembangannya ini luar biasa. Ini sudah trennya. Ya itu pendapatnya Pak Freddy. Kalau pendapat saya yang pertama itu tidak bisa orang berjalan pincang. Istilahnya kalau itu tok. Karena itu sangat berbahaya sekali. Jadi menurut saya bisnis-bisnis abu-abu itu adalah bisnis yang hanya melengkapi saja. Hanya merupakan satu varian yang istilahnya membuat kita ini kalau makan tuh sambelnya, misalnya kayak gitu. Kalau makan nggak pakai sambel kan nggak enak Pak. Nah kayak gitu. Jadi pelengkap, bukan mencurahkan seluruh harta kita untuk di situ.
Karena yang namanya abu-abu itu kita tidak jelas. Saya tidak berani juga mengatakan bahwa itu pasti money game. Ya nggak ngerti saya, kan semuanya ditutupi oleh mereka. Tidak open gitu ya. Kalau kita kan benar-benar open. Mana robotnya? Dia nggak bisa kasih robot. Brokernya ganti dong, dia nggak bisa ganti. Tapi kalau saya bilang itu money game, dia bilang itu trading beneran, dan saya memang nggak tahu. Mungkin juga trading beneran kan gitu. Jadi yang namanya abu-abu tuh ya belum tentu salah, belum tentu tidak. Tetapi selama perusahaan itu masih bagus ya istilahnya, dan kita tahu resiko, jadi hati-hati sendiri ketika kita mau masuk, kira-kira uang berapa yang akan kita masukkan ya. Why not kalau Anda bisa mendapatkan uang. Bukan berarti saya anti dan melarang ya. Sampai saya dimusuhin Pak kalau saya melarang-larang terus. Wah Bu ya nih kasih saya makan emangnya. Kok melarang-larang? Ya pilihlah satu perusahaan yang bagus dan itu hanya merupakan satu pelengkap, bukan hal yang utama. Karena yang paling utama itu adalah sesuatu yang bisa kita kuasai sendiri, yang bisa kita handle sendiri. Uang berada dalam kekuasaan kita mau apapun. Tapi kalau kita curahkan semua di sana, mau withdraw juga belum udah ada rugi gitu loh, kan harus BEP dulu, karena uang kita itu seolah-olah itu kayak dicancang, diikat di situ. Karena kalau kita mau ambil juga kita ada kerugian, rugi apa istilahnya, ada rugi spread, rugi jual beli, rugi segala macam. Jadi harus tahu resikonya dulu. Nah itu sih kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Kesimpulannya sebetulnya ya yang paling tahu ya diri kita sendiri sebetulnya, karena kan setiap orang itu punya rule-nya masing-masing dalam menentukan oh ini berisiko atau tidak, oh ini kira-kira worth it atau tidak untuk kita perjuangkan, karena tiap orang penilaiannya bisa berbeda gitu. Jadi kalau pada saat saya sudah mengambil keputusan, saya tidak akan terpengaruh dengan omongan orang lain, karena saya sudah tahu betul apa yang saya ambil, keputusan yang saya ambil saya sudah tahu betul gitu, sehingga saya tidak mudah terpengaruh, karena saya ikut ini ya karena saya ada alasan, karena saya memang saya ingin mencoba, ini ada peluang profit, kenapa kita nggak dicoba, istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya bisnis abu-abu pun tuh kita bisa pilih yang terbaik kok. Iya, betul. Jadi bukan berarti ini bisnis abu-abu katanya Bu Yani, boleh kok kita di sana terus ngawur-ngawur dicoba aja. Semua, dicoba semua terus yang terlalu nggak masuk akal ya. Misalnya kasih bonus terlalu besar dan lain sebagainya, itu kan pasti satu saat kalau beneran itu ternyata money game, itu kan bisa scam sewaktu-waktu dan jaraknya itu cepet gitu. Kalau jaraknya cepet ya kita belum untung udah rugi dulu. Iya. Nah jadi memang sih banyak orang yang saat ini jalanin jenis-jenis bisnis abu-abu itu. Saya bukan anti, tetapi kalau saya bisnis abu-abu, anggap aja dia pengen nipu kita. Kalau saya sampai masuk di sana, saya nggak mau ditipu Pak. Saya mau mendapatkan keuntungan di sana. Nah itu baru jenius gitu. Jadi jangan sampai kita ikut ke satu bisnis yang abu-abu itu terus kita itu dengan polosnya mengorbankan diri di sana. Jadi kita harus punya satu strategi. Gimana caranya kita ikut di sana tapi saya ini nggak dimakan sebagai korban di sana, tapi justru saya bisa mendapatkan keuntungan di sana. Nah itu yang harus harus kita pikirkan matang-matang terlebih dahulu gitu. Jadi jangan mentah-mentah kita nyemplung seperti itu. Diselidiki, cari info Terus masuknya juga kita pakai strategi. Kita masuknya jangan banyak. Terus kita juga misalkan itu kan get member ya Pak ya. Merekrut itu harus menjelaskan resiko. Jadi masing-masing orang itu menanggung resikonya sendiri-sendiri gitu. Nggak menumpukan resiko itu kepada upline ya. Kalau di sana kayak karena MLM kebanyakan, jadi upline-nya suruh tanggung jawab, upline-nya tanggung jawab. Nah sebagai upline itu jangan juga menjamin-jamin. Karena perusahaannya aja nggak jamin kok kita mau jamin, kan lucu gitu ya. Nanti yang pada prakteknya jadi salah. Karena banyak leader yang saking inginnya dia dapat member, akhirnya dia bilang saya jamin. Dan itu sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau menjamin 1 orang bisa, tapi kalau menjamin 100 orang udah nggak mungkin. Makanya
kalau misalkan dia mendapat penghasilan besar, ya katanya, oh ini leader besar, penghasilannya besar, enak bergabung dengan dia karena dijamin. Penghasilan besar itu pasti masih lebih kecil dari orang-orang yang dijamin sebanyak-banyaknya dia itu. Jadi nggak akan cukup gitu loh ya penghasilannya dia untuk memberikan jaminan kepada orang-orang yang udah dijanji-janjiin seperti itu. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada para penonton, bincang-bincang kita ini kan agak nyeleneh ya. Nyeleneh dari yang biasanya. Dari yang biasanya. Ya, karena kita ngelihat tren, jadi kita bukan orang yang kolot, yang tertutup sih enggak. Tapi memang kalau sesuatu itu bagus ya kita harus bilang bagus. Tapi kalau memang sesuatu itu jelek ya kita harus bilang jelek. Nah, selama ini yang kita tahu bagus ya yang sistem konvensional, yang jelek ada yang scammer. Tapi kalau memang sekarang ada bisnis yang abu-abu itu tadi, ya kita boleh analisa dulu, kita boleh manfaatkan dia dalam tanda petik ya, kita manfaatkan dia untuk menghasilkan profit atau keuntungan buat kita gitu. Kan win-win solution. Oke, gitu. Keuntungannya itu bisa jangan digulung di sana, bisa langsung dimasukkan yang konvensional itu. Betul, diputer di trading yang benar supaya setelah kita dapat keuntungan uang kita tuh enggak terus hangus gitu loh, hilang gitu ya. Terus rugi, terus ternyata bangkrut perusahaannya dan lain sebagainya, kita selamatkan dulu. Kita manfaatkan dulu. Jadi kalau buat saya sih bisnis-bisnis abu-abu itu sekiranya Bapak Ibu pengen mencoba untuk terjun ya. Yang pertama buatlah untuk kita belajar, karena di sana kita akan banyak hal-hal yang baru, ya. Ambil yang positif untuk memperbaiki keadaan kita yang mungkin masih kurang, apapun itu, untuk belajar. Yang kedua, kita juga bisa mengedukasi teman-teman kita yang ada di sana yang mungkin nggak ngerti. Kalau sebenarnya trading yang sebenarnya itu ada gitu loh, yang bisa dilakukan sendiri dan lain sebagainya, itu kita membantu mereka untuk memberikan wawasan yang lebih luas, karena kita kan ketemu gitu loh orang-orang yang tahunya hanya bisnis abu-abu saja. Itu buat saya sih kayak gitu. Yang ketiga, mengambil keuntungan ya. Selain keuntungan ya pasti kita kapin keuntungan maninya ya, uangnya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan komunitasnya agar komunitas itu bisa menjadi lebih paham lagi tentang trading, karena kita basicnya adalah trader-trader yang konvensional tadi itu. Ya itu kan? Yang menurut saya cara yang smart ya Bu ya. Cara yang smart, jadi bukan masalah apa yang kita ambil gitu, bukan produk apa yang kita ambil, tapi bagaimana cara kita mengelola produk itu supaya bisa berkembang, bisa menghasilkan, bisa menjadi hal yang baik lah gitu ya, bisa menghasilkan lagi buat kita. Kalau memang di sana bisa menghasilkan profit yang bagus, tapi jangan lupa bahwa di sana pun kita tetap bergantung pada sebuah sistem. Nah, sebuah sistem kalau kita bergantung, kita tidak tahu sistem ini bisa jalan sampai berapa lama. Bukan masalah penipuan atau tidak, tapi sistemnya yang saya maksud. Nah, tapi kalau di pembelajaran itu kita bergantung pada diri kita sendiri. Betul. Dan itu selamanya. Itu yang paling nomor satu ya. Betul, Pak ya. Tapi seandainya saya udah ngomong terus, ayo teman-teman belajar trading, ayo teman-teman kita harus mandiri, pakai robot-robot yang bisa kita kuasai sendiri, bisa kita setir sendiri, tapi nggak mempan istilahnya. Dan ternyata teman-teman tetap aja mau nyemplung di bisnis yang abu-abu. Terus gimana saya bisa menyelamatkan dia kalau jiwa saya nggak bisa sama dengan dia? Saya jadi ingat ada cerita ya. Kalau kita ingin menyelamatkan bebek, kita nggak bisa ngomong dengan bahasa manusia, karena bebek itu nggak ngerti bahasa kita. Jadi kita yang manusia ini ya mau nggak mau harus jadi bebek dulu. Membaur ya. Harus membebeki dulu. Membaur dengan bebek-bebek itu. Nah, kalau kita udah jadi bebek, akhirnya kita bisa berbahasa seperti bebek. Akhirnya bebek itu bisa ngerti kita dan nurut dengan kita. Betul. Ya. Kalau kita lihat intel-intel itu kan juga kayak gitu, Pak ya. Dia mau nangkap orang-orang ya, penjahat-penjahat, dia harus nyamar dulu jadi penjahat, kan seperti itu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu juga gitu. Ya mungkin sudah trader di Super Mega Profit, udah belajar tapi di belakangnya masih ya istilahnya jalanin bisnis abu-abu. Ya Anda harus menjadi garam. Garam yang bisa melesatkan masakan yang ada di sana. Seperti itu.
karena hidup ini kan memang dua sisi ya. Jadi kalau kita menjadikan bisnis abu-abu ini sebagai sesuatu yang negatif, kita terlena di sana, ya kita nggak bisa berkembang, lama-lama mungkin bisa jadi malah bangkrut misalkan. Tapi kalau kita menjadikan bisnis abu-abu ini sebagai sesuatu yang positif, bisa jadi dari sini mereka jadi lebih sadar, oh ternyata bisnis trading itu ada. Karena banyak teman-teman saya yang dulu anti trading, sekarang jadi ngerti suka trading. Terus cari-cari ya, terus cari-cari trading itu kayak apa, cari-cari. Itu dulu padahal kalau diajak omong soal trading pasti nggak mau, anti sekali. Tapi zaman sekarang kayaknya aneh kalau nggak paham trading, kalau nggak ngerti soal trading gitu. Nah, ibu-ibu juga ketemu saya yang saya lihat pasti nggak ngerti trading, bisa ngomong robot. Ini pakai robotnya profit ya 1% setiap hari katanya gitu. Ya ini kayaknya sudah jadi lifestyle ya Bu, sudah jadi lifestyle gitu. Okay. Kalau kita ndak ikut ya kita ketinggalan. Okay. Jadi sebagai penutup saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya tidak anti bisnis-bisnis seperti itu. Yang saya anti adalah bisnis scammer, bisnis money game yang bawa lari uangnya orang. Tapi bisnis abu-abu saya memang nggak tahu dalamnya, karena memang nggak ada satu perusahaan apapun yang mau cerita sejujurnya mengenai rahasia-rahasia dalamnya itu. Tetapi jika saya yang melakukan, saya akan menyelidiki dulu perusahaan itu seperti apa. Kalau saya merasa cocok dan saya bisa memahami resikonya, saya gabung pun tidak ada masalah. Yang paling penting saya bisa mengelola dan saya bisa mendapatkan keuntungan. Seperti itu ya. Tetapi jika Bapak Ibu hanya tergiur dengan profit dan masuk di sebuah perusahaan yang katanya perusahaan tapi nggak ada legalitasnya, itu bahaya sekali, itu scammer, dan saya katakan jangan. Ya, selama pemerintah ini masih mengizinkan ada legalitasnya yang legal, nah kita berdasarkan legalitas itu. Seperti itu. Ya. Paling enggak kita ada dasarnya. Ada kita dasarnya ini gitu. Izinnya seperti apa. Nah, itu kan minimal itu kita yang paling penting. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ada yang perlu disampaikan? Mungkin pesan saya ya teman-teman, dalam mengambil sebuah keputusan itu kita jangan bergantung sama orang lain. Benar-benar itu keputusan dari diri kita sendiri. Kalau kita belum paham ya kita pelajari dulu. Sehingga pada saat mengambil keputusan itu kita istilahnya itu mantep ya. Jadi nggak cuma ikut-ikutan itu aja. Karena banyak yang rugi adalah mereka yang sering ikut-ikutan aja Bu. Gitu. Oke. Saya tutup. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.